sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ustaz, para hujjaj, para sesepuh yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya hormati, wabil khusus abang saya Abi Satori, Bang Haji Saiful, Ibu Siti Solihah, Bang Heru atau Om Kul sebutannya, Om Kul, dan segenap asatidzah jamaah Majelis Ta'lim dan Dzikir Al-Halaqatul Munfarijah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kamilah yang kedua ini, sekaligus untuk mendoakan kelangsungan acara besok di khitannya anak saya Ali Ma'sum Wajdi. Baru tumben nyunatin ini saya, jadi saya mohon doanya. Dan ini belum walimah. Walimah itu kenduri kalau orang Jawa bilang. Jadi mengundang orang untuk makan-makan atau mengundang orang untuk menikmati sajian-sajian, namanya walimah. Dalam Islam itu walimah ada banyak, saudara. Jamaknya walaim. Ada walimah yang kita kenal walimatul urs. Walimatul urs ini satu-satunya walimah yang kita kalau diundang wajib datang, kecuali kalau ada uzur. Diundang, mana undangannya pakai rokok lagi, kalau nggak datang banyak kan bangetan. Undangnya pakai ngepelin lagi, wajib datang. Nih walimatul urs satu-satunya yang wajib datang. Nah, adapun hukum walimah itu sendiri, walaim, hukum walimah mustahabbah. Hukum walimah ini disunnahkan kita ketika mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, disunnahkan kita mengadakan kenduri atau selamatan, mengundang orang buat makan-makan. Di antaranya walimah urs tadi yang sifatnya disunnahkan. Ini pun dari banyak walimah yang nanti kita kenal, ini pelaksanaan selamatan atau pelaksanaan makan-makannya pasti setelah selesai acara. Harusnya, biasanya itu selesai acara. Walimatul urs itu sebenarnya dilaksanakannya setelah duhul. Duhul itu masuk, artinya masuknya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Jadi kalau udah akad malam pertama, baru besoknya walimah. Kenapa? Senang, orang baru nikmatin surga dunia, baru ngerasain namanya walimah, senang. Jadi ketika ada kesenangan, ketika ada kenikmatan yang Allah berikan, itu walimah. Dan yang biasanya dilakukan dalam Islam itu seperti itu. Jadi akad dulu, artinya sudah ada malam pertama atau sudah ada kenikmatan, itu baru besoknya walimah, undang resepsi. Jadi bukan akad, belum ngapa-ngapain. Tapi kalaupun berlaku seperti itu ya udah nggak apa-apa. Cuma biasanya memang walimah itu setelah Allah berikan nikmat, baik nikmat yang berupa pemberian seperti tadi atau berupa terbebas dari musibah. Ada walimah namanya walimatul wadimah. Wadimah itu ketika terbebas dari musibah. Terbebas dari musibah, hampir aja kalau nggak diselamatkan oleh Allah, hampir aja ketabrak truk misalnya. Undang saudara kita ngopi-ngopi. Kenapa? Saya habis selamat. Habis selamat. Selamat mana? Selamat itu yang kalau tahlil kenceng banget suaranya, itu selamat. Itu namanya selamatan. Nah, walimah ada namanya wadimah, ini ketika selamat dari musibah. Allah selamatkan dari musibah, namanya wadimah. Ada wakiroh. Wakiroh itu li ahdatil bina, atau untuk merenovasi bangunan baru. Rumah baru beli sepetak, terus ada dana lagi ditambahin
ya ditambahin naik 1 tingkat, naik 2 tingkat, tambahin basement lagi bawahnya. Hospiteng maksudnya buat TC itu semuanya diperbaharui. Selesai dari pelaksanaan renovasi itu, maka disunahkan juga mengadakan walimah atau syukuran kenduri, undang orang, ya namanya wakiroh, itu walimah wakiroh. Kemudian ada yang namanya selain itu walimah, kemudian wakiroh, ada yang namanya a'dar, walimatul a'dar. Walimatul a'dar ini yang dilaksanakan setelah dikhitannya seorang anak. Sebutannya bukan walimatul khitan, tapi sebutannya walimatul a'dar. Tapi kalau di sini udah walimatul khitan, ya udah biarin aja. Cuma aslinya walimatul a'dar. Kemarin saya WA Kiai Haris Nasution, kapan WA-nya? Dia bilang gitu. Nah, berarti tahu nih dia kalau gitu. Dia nggak nanya kapan walimatul khitannya, enggak, tapi kapan WA-nya. WA-nya saya jawab hari Kamis Kiai, besok maksudnya. Hari Kamis Kiai. Maksudnya WA walimatul a'dar. Jadi bukan WhatsApp, bukan. Kapan WA-nya? Emang saya lagi WA-an, kapan WA-nya nih? Saya jawab hari Kamis. WA itu maksudnya walimatul a'dar. Nah, untuk khitan ini setelah anak dikhitan, mudah-mudahan besok Allah berikan kelancaran, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh. Ini disunahkan untuk mengundang orang, namanya walimatul a'dar. Di undangan-undangan saya sebut walimatul a'dar. Oleh karenanya malam ini saya selain berterima kasih sekaligus mengundang malam ini, berterima kasih karena ikut mendoakan untuk acara besok, sekaligus saya mengundang walimatul a'dar hari Minggu tanggal 15, Bang Ali. Tanggal 15 waktunya, kalau mau pagi boleh bareng bocah-bocah, ada ini es krim. Mau ada gulali segala, tapi kalau mau orang-orang tua habis asar biasanya, atau habis zuhur boleh. Walimatul a'dar. Nah, ini saya sekalian mengundang. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim inna kadzalika najzil muhsinin. Nabi Ibrahim ini Allah jadikan sebagai model, Allah jadikan sebagai contoh untuk umat-umat setelahnya. Antara lain pada ibadah kurban, sampai sekarang masih ada kurban dan diadopsi atau diangkat sebagai sunnah muakkadah dalam agama Islam. Kemudian termasuk syariat Nabi Ibrahim atau kebiasaan Nabi Ibrahim itu antara lain adalah pasang anting, saudara. Pasang anting Nabi Ibrahim yang pertama kali pada istrinya, namanya Siti Hajar. Syaratnya waktu itu Siti Sarah, boleh kamu nikahi tapi coba sakiti istri kamu itu yang baru. Nabi Ibrahim cari akal, gimana ya supaya sakiti, akhirnya dikasih anting. Kasih anting makin cakep. Itu namanya pasang anting. Itu disakiti, ya ditusuk, cuma ditusuk sininya. Mulai dari Nabi Ibrahim, kemudian pada umat-umat setelahnya, para nabi ngikutin cewek itu atau perempuan pakai anting. Kemudian diantara tradisi Nabi Ibrahim yang kemudian kita kenal itu adalah khitan. Ini juga termasuk bala atau termasuk ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Pokoknya manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya para nabi. Para nabi pasti. Jadi kita kalau mau jadi nabi ya udah habis, nggak bisa. Tapi kalau mau jadi wali harus diuji. Karena asyaddun nasi balaan al-anbiya tsummal auliya. Manusia yang paling berat ujiannya pertama para nabi, yang kedua aulia, para wali. Kalau kita mau diangkat sebagai wali, maka harus tahan uji. Kecuali kalau cuma ujian sekolah, boleh wali kelas. Bukan wali Allah, bukan. Kalau ujiannya ujian hanya semacam ujian sekolah, ya jadinya wali murid. Tapi ini wali Allah harus ujian hidup yang berat-berat. Para nabi ada ujian, ada balanya. Nabi Ibrahim termasuk bala, termasuk ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah disuruh, diperintahkan untuk khitan di usia 80, saudara. Kayak gimana itu 80? Orang sini kalau 80 kena ngebersihin dulu. Ya, kena ngerokin dulu ya. Iya, ini 80. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk khitan di usia 80. Dan setelah itu para nabi mengikuti tradisi Nabi Ibrahim khitan. Sampai Nabi Isa khitan juga. Begitu juga Nabi Muhammad
Kalau Nabi Muhammad sudah khitan sejak lahir. Sejak lahir sudah dikhitan. Sudah Allah jadikan Nabi Muhammad itu makhtunan, terkhitan setelah lahir. Ini sudah kelihatan sudah dikhitan. Nah, di antara tradisi-tradisi ini sampai sekarang ini masih dilaksanakan oleh kita umat Islam. Ini adalah peninggalan dari kebiasaan atau ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang memang Allah tetapkan. Ada yang sifatnya sunnah seperti kurban, ada yang sifatnya wajib seperti khitan. Untuk laki-laki wajib, karena kalau tidak dikhitan najisnya itu nggak hilang, dibawa kemana-mana. Yang terakhir saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa besok tanggal 15 saya mohon kehadiran dan juga doanya. Terima kasih juga buat Jidah, buat kakak-kakak sekalian, dan para ustadz, abang-abang sekalian yang selalu membantu untuk pelaksanaan acara di pendopo ini. Mari sama